Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين على أشرف الأنبياء والمرسلين قائد الغر المحجلين نبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة عيننا وأسوتنا وإمامنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته ومن اتبع سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم Sadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahabati ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullah wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharain. Qala radhiyallahu an wa an Abi Humaidin Abdurrahman ibn Sa'din As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala ista'mala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulan min al-Azd yuqala lahu ibn al-Latbiyah ala as-sadaqati falamma qadima qala hadha lakum wa hadha uhdiya ilayya faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam على المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله فيأتي فيقول هذا لكم وهذا هدية أهديت إلي أفلا جلس في بيت أبيه أو أمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقا والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لقي الله تعالى يحمله يوم القيامة فلا أعرفن أحدا منكم لقي الله يحمل بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر ثم رفع يديه حتى رؤي بياض إبطيه faqala Allahumma hal ballagtu thalathan muttafaqun alaih. Dari Abu Humaid Abdurrahman bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Sanad hadis ini bernama Abu Humaid Abdurrahman bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu berkata ista'malan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam rajulan minal Azd. Ini kalau diterjemahkan di dalam bahasa birokrasi, Rasulullah menugaskan seorang laki-laki dari suku Al-Azd. Dia dipanggilnya Ibnul Lutbiyah. Untuk apa? Untuk mengumpulkan sedekah. Ya, semacam amil zakat. Amil zakat. Karena perintahnya adalah khudh min amwalihim shadaqatan. Jadi amil zakat harusnya proaktif. Dia punya data orang-orang yang wajib zakat, bukan wajib pajak, bukan. Kalau sekarang kan yang namanya Bapeda perpajakan dia punya data, ya, objek pajaknya dia punya data. Seharusnya ya, umat Islam dalam masalah pengelolaan zakat punya data. Orang-orang yang wajib
zakat. Di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam petugas zakat itu mendatangi, wajib zakat, ngumpulin zakat. Ya, jadi bukan ya, wajib zakatnya itu yang datang kepada kantor pengumpulan atau badan amil, umpamanya Baznas ataupun Laznas apapun namanya. Tapi yang datang itu apa? Perintah, sesuai dengan perintahnya, khudz min amwali, ambil dari harta mereka. Sodakotan, apa yang merupakan sodakoh, yaitu merupakan zakat. Rasulullah sebagai pemimpin, Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia bukan hanya nabi, dia pemimpin negara. Di Madinah itu sudah berdaulat. Madinah sebagai pusatnya. Jadi Islam itu tidak bisa disamakan dengan agama yang lain. Islam itu mengurus negara. Islam itu mengurus kehidupan individu, kehidupan rumah tangga, kehidupan masyarakat, kehidupan bernegara. Jadi kalau bicara ini jangan ada yang merasa tersinggung, tidak. Ini Islam. Jangan disamakan dengan agama yang lain. Ya, agama itu hanya di tempat ibadah, urusan negaranya negara dipisahkan. Itu untuk agama yang lain. Kalau Islam tidak. Semua itu diurus oleh Islam. Diurus oleh Islam, termasuk adalah apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau tugaskan seorang dari suku Azd, namanya Ibnu Latbiyah. Dalam satu riwayat dikatakan namanya Daud. Dalam satu riwayat lagi dikatakan Darra bin Al-Ghawth. Ya. Kemudian orang ini setelah dia kumpulkan sedekah, setelah kumpulkan zakat, dia menyetornya, menyerahkannya. Kemudian dia katakan, ini untuk zakat. Jadi setoran. Dan ini ada yang merupakan hadiah untuk saya. Kalau di dalam bahasa negara apa itu namanya? Yang hadiah buat pejabat itu? Gratifikasi. Bahasa sekarang kan begitu kan, dalam bahasa negara itu kan gratifikasi. Jadi orang ini ditugaskan untuk mengumpulkan zakat. Kemudian ketika dia melaporkan hasil dari zakat yang dikumpulkan, dia katakan ini zakat yang saya kumpulkan dan ini ada yang dihadiahkan untuk saya. Gratifikasi ya. Gratifikasi. Ya. Mendengar itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam langsung beliau naik mimbar. Beliau memberi peringatan. Ini pemimpin peka, langsung, gak dibiarkan penyelewengan, tidak, langsung. Beliau di sini kan bapak-bapak baca, di sini ada faqoma. Di dalam bahasa Arab dikatakan huruf yang menyambungkan satu kata kerja kepada kata kerja lain dengan fa, huruf yang menyambungkan itu artinya langsung. Jadi jeda waktu tidak lama. Jadi mendapatkan informasi dan laporan seperti begitu dari petugas zakat, pengumpul zakat, langsung Rasulullah naik mimbar. Apa yang beliau lakukan? Nah, ini juga etika berbicara seseorang. Rasulullah kalau berbicara tidak pernah meninggalkan memuqaddimahkan dengan tahmid. Alhamdulillah. Ya, tahmid alhamdulillah. Ini etika di dalam berbicara depan umum.
Karena apa? Kita ini berbicara bukan karena pribadi kita. Dan kita berbicara, pembicaraan kita itu berdasarkan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan petunjuk dari Al-Qur'an dan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak langsung masuk kepada pembicaraan, tidak. Muqaddimahkan dengan apa? Dengan bertahmid, alhamdulillah, wa athna alaih, wa syukrulillah, dan seterusnya. Muqaddimah yang biasa itu. Dan lebih lengkapnya lagi dengan bersyahadah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, supaya pembicaraan kita betul-betul diluruskan dan dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan kita bicara dengan dasar emosi, berbicara bukan dasar ambisi pribadi, bukan. Jadi kita berbicara itu pembicaraan yang betul-betul dipertanggungjawabkan. Dan dengan petunjuk Allah. Contohnya umpamanya Nabi Musa ketika akan menghadap Firaun untuk apa? Untuk berdakwah apa? Faqala Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu Nabi Musa minta supaya dibukakan hatinya, dilapangkan dadanya. Wa yassir li amri, dan mudahkan urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani, dan buka ya. Nabi Musa alaihissalam itu dia agak, kalau orang Jakarta bilang agak cadel, karena ada yaitu ada ini ada lidahnya itu, karena dia pernah makan itu bara ya, yang sehingga terganggu lidahnya itu ya, yang menjadi bulian daripada Firaun. Yang dikatakan hadza mahinun wala yakadu yubin gitu. Orang begini mau bicara aja kagak bener gitu, nggak jelas ya, dilecehkan oleh Firaun seperti itu alaihissalam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam membuka pidato beliau dengan bertahmid, dengan bersyukur kepada Allah, kemudian dengan bersyahadah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan kita dengan bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini muqaddimah dalam berbicara, supaya apa? Pembicaraan kita itu dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala, yang keluar dari hati, bukan hanya dari mulut. Kalau yang keluar dari mulut paling-paling masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Tapi kalau yang diucapkan dari hati, insya Allah diterimanya dan masuknya ke hati. Guru kami dulu, Ayahanda Kiai Haji Imam Zarkashi, itu selalu bilang, guru itu hanya menyampaikan. Guru hanya menyampaikan. Yang memasukkan ilmu ke hati murid Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pun begitu. Kalau kita bicara di depan umum, apakah itu sambutan, apakah itu ceramah, apakah itu pidato, maka kita awali dengan al-basmalah, kita awali dengan alhamdulillah, sapaan dengan ucapan salam, kemudian syahadatain, tasyahud, dan bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baru masuk kepada inti, isi, substansi dari khutbah ataupun yaitu pidato Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan apa? Amma ba'du. Kan kita biasa menggunakan amma ba'du. Artinya yang selanjutnya gitu. Yang selanjutnya setelah bertahmid, setelah bertasyahud, setelah bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang selanjutnya itu, kalau kita biasa terjemahkan ke Indonesia seperti itu. Fa inni asta'milur rajula minkum. Saya menugaskan seseorang dari kalian
Saya menugaskan seseorang dari kalian. Ya. Apa tugasnya? Tugasnya yaitu untuk mengumpulkan sedekah, mengumpulkan zakat. Kemudian kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fayati fayakul, maka orang itu datang melaporkan dan menyampaikan. Nah, ini yang menyampaikan, laporannya secara lisan seperti ini. Hadza lakum, ini untuk kalian. Artinya para mustahik zakat. Wa hadza hadiyatun uhdiyat ilayya. Sedangkan yang ini adalah hadiah yang dihadiahkan untuk aku, yang diberikan kepada aku. Nah, apa koreksi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Afala jalasa fi baiti abihi au ummihi hatta ta'tiyahu hadiyatuhu in kana shadiqan. Kenapa orang ini enggak duduk saja di rumahnya, rumah bapaknya dan di rumah ibunya. Kemudian hadiah itu datang ke rumah bapaknya atau ke rumah ibunya. Kalau betul-betul dia jujur, berarti ini hadiah ada sesuatu sebab. Ada sesuatu sebab. Di sini kita harus hati-hati. Harus hati-hati. Ya. Kata Khalifah Umar bin Abdul Aziz, beliau mengatakan, al-hadiyatu fi ahdina rishwatun. Umar bin Aziz itu adalah khalifah di zaman Bani Umayyah, masih di abad yang pertama. Masih di abad yang pertama. Masih di abad yang pertama. Di setelah Khalifah Ali bin Abi Thalib, maka berdirilah khilafah yang namanya khilafah Bani Umayyah, yang pusatnya di Damaskus. Pusatnya di Damaskus. Ya. Salah seorang khalifahnya yang terkenal adil dan menjadi khalifah tidak sampai 3 tahun. 2 tahun sekian bulan, 2 tahun 8 bulan atau 9 bulan. Dikenal dengan khalifah yang sangat adil. Sebelum menjadi khalifah, dia kehidupannya Masya Allah serba wah gitu. Ketika dia menjadi khalifah, berubah. Justru dia menjadi hidup sangat sederhana. Di zaman beliau sejahtera, bahagia masyarakat ketika itu, sehingga sulit untuk mencari dan mendapatkan penerima zakat. Kalau sekarang susah nyari pemberi zakat, di zaman beliau susah nyari penerima zakat. Sekarang semua orang berkecukupan. Susah itu yang al-asnaf al-thamaniyah itu, al-fuqara wal masakin, enggak susah. Bukan enggak susah, sangat susah. Nah, beliau mengatakan kata-kata yang sangat terkenal, al-hadiyatu fi ahdina rishwatun. Hadiah di zaman kita, kata Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Aziz radhiyallahu anhu ini cicitnya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Hadiah di zaman kita inilah riswah. Riswah ini masih dipakai dalam bahasa Melayu Malaysia. Sogokan. Riswah itu berat hukumnya. La'anallahu rashi wal murshi wal murtashi wal rashi. Allah melaknat orang yang menyogok, yang menerima sogokan, yang menjadi perantara sogokan, yang memfasilitasi sogokan. Kerusakan satu masyarakat dimulai dari ini. Kerusakan satu masyarakat dimulai dari ini. Karena apa? Allah melaknat. Melaknat tidak diberi rahmat oleh Allah.
Bayangkan, kita hidup ini tidak bisa lepas dari rahmat Allah, tergantung pada rahmat Allah. Tergantung kepada rahmat. Kalau Allah sudah memberi rahmat, maka yang akan terjadi kehancuran. Kehancuran. Allah laknat pemberi, rashi, wal murtashi, penerima, wal mursi, perantara, dan orang yang memfasilitasi, orang yang terkait dengan ini. Kerusakan penyebab utamanya tatanan kenegaraan, tatanan ekonomi, tatanan politik, semuanya di antara penyebab utama kerusakan kalau sudah berbudaya ataupun ini sudah membudaya dan menjadi kebiasaan. Dulu orang korupsi itu jutaan, kemudian ratusan juta, miliar, sekarang triliunan. Siapa yang belum lama lari itu ke Singapura dengan sekian triliun? Karena apa? Ya karena riswah ini, siapapun pelaku riswah dan terkait dengan riswah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Berat. Makanya Rasulullah ketika terjadi ini, dan ini sahabat mengaku katanya hadiah, langsung beliau luruskan. Kalau betul-betul ini hadiah murni, jadi rumah aja. Tapi karena dia ada tugas, mungkin saja orang yang memberi zakat itu, ya, karena ada rasa takut ini karena dia pejabat. Atau umpamanya sangat mungkin dia memberi tidak sesuai dengan yang seharusnya dia beri. Supaya tidak dipermasalahkan, maka berilah hadiah pengumpul zakat. Sangat mungkin sekali. Jadi ini mengganggu kejujuran petugas di dalam melaksanakan tugasnya. Seseorang tidak boleh mengambil sesuatu yang bukan haknya. Walaupun itu bahasanya apa? Hadiah. Nah, kita ini jujur, kita harus muhasabah dan introspeksi. Ya. Urusan-urusan, ya, itu harus pakai pelicin. Urusan-urusan harus pakai pelicin. Urusan ini, urusan itu memang resmi, tanpa biaya. Urusannya begini dan lain sebagainya. Transparan biaya. Tapi dalam prakteknya hampir sulit itu menjadi kenyataan. Jadi sudah terjadi zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya salah satu risalah yang dibawa oleh Nabi, yaitu Nabi Syuaib alaihissalam, masalah kejujuran di dalam timbangan, di dalam ukuran. Karena ini salah satu bentuk kezaliman. Jadi tidak mengambil. Nabi Muhammad SAW katakan, kenapa orang ini nggak duduk saja di rumah bapaknya atau di rumah ibunya? Ya, kemudian datanglah hadiah kalau memang dia betul-betul jujur. Datang aja ke rumahnya, kalau itu hadiah yang murni. Enggak karena dia sebagai petugas, ya, diberikan itu. Kemudian Nabi memperingatkan, wallahi demi Allah, la ya'khudhu ahadun minkum syai'an bighairi haqqi illa laqiyallaha ta'ala yahmiluhu yaumal qiyamah. Demi Allah, tidaklah seseorang di antara kalian mengambil sesuatu, menerima sesuatu yang bukan haknya, kecuali nanti dia akan menjumpai Allah, dia bawa itu, akan menjadi beban dia di hari kiamat. Fala a'rifan ahadan minkum laqiyallahu yahmilu yaumal qiyamah yahmilu laqiyallahu yahmilu ba'iran lahu Ruga. Aku tidak
mengetahui. Aku tidak mengetahui salah satu di antara kalian nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia menghadap Allah membawa yaitu unta yang berbunyi, atau sapi yang berbunyi, atau kambing yang mengembek. Jadi jangan sampai nanti orang menghadap Allah dia membawa beban. Tadi disebutkan apakah itu bentuknya unta, apakah itu bentuknya sapi, apakah itu bentuknya kambing, dan semuanya berbunyi, mengeluarkan suara. Ini peringatan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa pada hari kiamat orang itu dibangkitkan nanti sesuai dengan kondisi ketika dia meninggal dunia. Makanya kita ini ya, hak orang yang ada di kita ini kembalikan. Hak orang. Materi kembalikan. Non material kita minta maaf. Kita minta dihalalkan. Kita minta ridhonya. Tidak ada yang luput. Tidak ada yang luput. Ya. Dan pernah saya sampaikan bahwa kalau urusan materi itu tidak bisa terhapus dengan tobat. Kalau kita belum selesaikan di dunia dan kita masih sempat untuk berdoa kepada Allah, maka kita minta kepada Allah supaya apa yang menjadi tanggungan kita untuk orang lain dan kita tidak mampu mengembalikannya, minta supaya Allah yang menanggung. Fatahammalhu anni. Kita minta kepada Allah ya, dengan jujur. Kalau memang kita tidak mampu ya, tapi bukan pura-pura tidak mampu. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, fatahammalhu anni. Ya Allah, tolonglah Engkau yang menanggung ini semuanya. Kalau memang kita benar-benar tidak mampu, dan Allah Maha mengetahui dengan keadaan hambanya. Nah, setelah itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam angkat tangan. Hatta ru'ya bayadu ibtaihi. Rasulullah angkat tangan sehingga kelihatan putihnya ketiak Rasulullah. Saya pernah ceritakan kepada bapak-bapak bahwa Rasulullah itu secara fisik dan akhlak sempurna. Di antara kesempurnaan fisik Rasulullah, ketiaknya putih. Kalau kita ketiak hitam kan? Ya. Rasulullah itu ketiaknya putih. Keringat Rasulullah harum. Jadi kalau keringat Rasulullah itu sedang menetes, itu ditadah. Para sahabat berebut menadah. Menadah apa? Keringat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan lebih wangi daripada harumnya misik. Ini kesempurnaan. Kesempurnaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akmalun nasi khalqan wa khuluqa. Manusia yang paling sempurna fisik dan akhlaknya. Akhlaknya dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Beliau angkat tangannya, kemudian beliau ucapkan Allahumma hal ballaghtu. Diulangi 3 kali. Ya Allah, aku telah sampaikan. Aku telah sampaikan. Aku telah sampaikan. Karena salah satu sifat wajib Nabi adalah at-tabligh. Sampaikan. Beliau tidak sembunyi-sembunyikan, sampaikan. Maka beliau sampaikan petunjuk ini. Bahwa seseorang yang melaksanakan tugas
apalagi berkenaan dengan materi, jangan sekali-kali menerima apa? Gravitasi. Nah, gratifikasi. Saya takut sama dengan gravitasi. Saya khawatir itu ya. Gratifikasi. Tidak boleh. Ini bukan pemberian yang murni. Itu ada sesuatu. Kenapa? Karena jabatannya dia. Ini akan mengganggu. Yaitu tugas orang tersebut. Nah, inilah petunjuk daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang berarti kita harus berhati-hati. Berhati-hati dengan masalah muamalah yang terkait dengan materi, dengan finansial. Ya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa nafsin la tashba' wa 'ainin la tadma' wa du'ain la yustajabu lah. Allahumma 'afina fi abdanina, Allahumma 'afina fi asma'ina, Allahumma 'afina fi absarina. Allahumma inna nas'aluka shihhatan fit taqwa wa tula umrin fi husni amal wa rizqan wasi'an mubarakah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma shfi mardana warham mautana wa tawalla umurana bil husna. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Jazallahu anna nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahluh. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallim tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.